Nggak usah takut minum obat, karena nggak semua obat kok menyebabkan gagal ginjal. Nah, obat ini nih yang menyebabkan gagal ginjal. Apa itu? Yuk kita bahas, tapi sebelum itu buat Bapak Ibu yang memang sudah ada keluhan ginjal, boleh komen di kolom komentar, silakan ketik saya ginjal, Pak. Kalau misalkan kreatin urinnya belum juga turun-turun, silakan komen. Saya mau tahu sudah berapa lama. Nah, kalau mau konsultasi sama saya secara lebih detail, boleh pencet tombol plus yang ada di kanan atas ini. Supaya nanti komunikasi kita nggak dibatasi dan saya bisa membalas pesan dari Bapak Ibu. Dan jangan lupa di-share ya, semoga jadi amal jariah. Nah, Bapak Ibu, pertama kan takut banget konsumsi obat setiap hari bisa menyebabkan gagal ginjal. Nggak semua kok. Kalau misalkan Bapak Ibu minum amlodipin, metformin, simvastatin, alpurinol, ini obat ini untuk menjaga, mengontrol tensi gula, asam urat, dan kolesterol supaya dia turun. Dia tidak menyebabkan gagal ginjal. Nah, kalau misalkan obat anti nyeri yang Bapak Ibu konsumsi dalam jangka waktu yang lama, inilah dia berisiko menyebabkan gagal ginjal. Karena dia golongan NSAID, non-steroid anti-inflamasi. Ya, jadi kalau misalkan sudah konsumsi obat ini menahun atau lebih dari 1 tahun, boleh deteksi dini ginjal, cek fungsi ginjal. Ada ke pemeriksaan, cek urin, cek darah, atau USG ginjal. Dokter pun juga paham kalau misalkan konsumsi obat anti nyeri, dia berisiko menyebabkan gagal ginjal. Nah, bagaimana Pak cara mencegahnya? Ya jangan ketergantungan dengan obat anti nyerinya. Oke, ini harus Bapak Ibu pahami. Nah, lalu ada yang kedua juga nih, yang suka konsumsi obat warung, dia juga berisiko menyebabkan gagal ginjal. Atau yang ketiga, ini lebih parah, yaitu konsumsi obat dokter atau obat kimia tanpa resep. Nah, ini berisiko juga menyebabkan gagal ginjal. Jadi harus diperhatikan Bapak Ibu sekalian, nggak usah khawatir. Nah, kembali lagi sedikit singgung soal amlodipin, simvastatin, alpurinol, dan juga metformin. Kenapa konsumsi obat ini kok bisa juga menyebabkan gagal ginjal? Karena Bapak Ibu hanya mengandalkan obatnya, padahal obat itu sifatnya sebagai penahan rasa sakit dan pereda nyeri untuk menjaga. Nah, kalau misalkan hanya mengelakkan aja tapi gaya hidupnya masih berantakan, pola makannya belum diatur, olahraga juga jarang, masih begadang, makanya obat ini nggak bisa menahan. Makanya tensi masih naik meskipun sudah diminum. Inilah dari gula yang tinggi, tensi yang tinggi menyebabkan gagal ginjal, bukan obatnya karena gulanya tadi. Kenapa? Karena mengandalkan obat. Jadi kan serba salah. Saya selalu edukasi di live-live saya. Jadi kasihan jadi obat kalau dipikir-pikir. Konsumsi obat setiap hari menyebabkan gagal ginjal, tapi kalau misalkan gula tensinya nggak turun meskipun sudah konsumsi obat, dibilang nggak ada hasilnya. Nah, padahal harus Bapak Ibu tangani secara menyeluruh. Yang pertama, penyebab sudah pasti gula tensi asam urat kolesterol. Lalu pola pikirnya atau pikiran. Stres itu juga menjadi penyebab kenapa obatnya itu tidak berpengaruh atau tidak efektif. Lalu yang ketiga, pola makannya masih berantakan. Nah, ini coba dicek terlebih dahulu karena yang paling utama dua ini. Barulah obat buat menjaga supaya stabil dan dikuatkan dengan nutrisi. Oke, seperti itu. Silakan konsultasikan kembali. Nah, kalau Bapak Ibu mau konsultasi lebih detail sesuai dengan kondisi masing-masing. Dan kalau berkenan, mau saya dampingi program pendampingan pola makan dan juga penguatan nutrisi, bisa langsung inbox atau cek di profil hubungi nomor saya. Terima kasih kalau bermanfaat, jangan lupa di-share.